Hai semuanya, di materi kali ini saya akan menjelaskan tentang teorema dasar kalkulus 1 ya. Baik, yang pertama, jadi teorema dasar kalkulus 1 adalah teorema yang menggabungkan ya, ada turunan dan ada juga integral ya. Nah, penting sekali kita untuk memahami konsep teorema dasar kalkulus 1 untuk kemudian nanti ada juga teorema dasar kalkulus yang kedua. Oke. Baik, untuk teorema dasar kalkulus yang pertama, bunyinya adalah misalkan F kontinu atau nyambung ya, kontinu itu nyambung pada interval tertutup A sampai B ya. Jadi kurvanya itu nyambung, tidak terputus, kontinu pada interval tertutup A sampai B ya. Nah, kalau interval yang tertutup artinya A sebagai batas bawah termasuk, B sebagai batas atasnya juga termasuk. Dan misalkan X sembarang titik atau variabel dalam AB ya. Jadi X itu ada di dalam AB. Oke. Nah, maka di sini akan berlaku ya ddx integral 0 sampai X ft dt sama dengan fx. Baik, kalau bingung penjelasannya kenapa kok ini sama dengan fx, baik, kita akan telaah ya. Nah, misalkan ya kita integralkan dulu nih f t dt ya kan. Biasanya dalam eh, integral ya disepakati bahwa hasil integral dari suatu f ya f kecil itu ada hasil integralnya misalkan hasilnya adalah f besar ya ft plus c ya kan karena hasil integral ft dt adalah ft plus c di mana f-nya itu adalah sebagai bentuk huruf besar ya, hasil integralnya. Nah, kemudian di sini batas atas dan batas bawahnya sudah diketahui, yaitu batas bawahnya adalah ya ketika t sama dengan 0, kemudian batas atasnya adalah ketika t-nya sama dengan x, ya kan? Nah, lalu kemudian setelah itu ini saya tulis ulang, ini adalah hasil integralnya. Saya tulis ddx-nya seperti ini, ya. Nah, ini oke, ini sama dengan, ya kan? Ini sama dengan, saya tulis masih ddx seperti ini kurung buka. Nah, ini T-nya, ketika T-nya X masukin, berarti kan F, X, ya kan? Plus C, ya, dikurangi batas bawah, ketika T-nya 0, berarti kan F0 plus C, ya. Kayak seperti ini, oke? Nah, kemudian kita punya ddx, ya. Ingat, C-nya saling hilang, ini kurangi kan. Nah, ini kita punya fx dikurangi f0, ya. Ingat, f0 adalah suatu konstanta, ya kan? Sehingga kalau kita turunkan terhadap x, ini akan menjadi 0 atau hilang, ya kan? Nah, sedangkan kita hanya punya ddx fx. Nah, ingat si fx ini, f itu kan f besar ya. F besar, f kapital, fx diturunkan terhadap x maka akan menjadi f kecil ya kan sesuai yang kesepakatan yang integral biasanya kalau f kecil kita integralkan ya integralkan maka akan menjadi f besar kalau diturunkan ya akan menjadi f kecil oke ini biasanya seperti ini kesepakatannya maka f besar kalau kita turunkan akan menjadi f kecil. Nah sehingga ini terbukti bahwa sama ya jadi hasilnya adalah fx oke. Nah, ini adalah untuk teorema dasar kalkulus yang ke-1. Oke. Nah, kemudian, baik, boleh saya hapus. Oke, saya hapus terlebih dahulu. Ini penjabaran pembuktiannya, supaya kalian kebayang untuk bagaimana sih supaya asal muasal kenapa bisa menjadi fx. Jadi seperti itu penjelasannya. Nah, selanjutnya, um, dari sini kita akan dapat generalisasi ya atau perumuman ya. Perumuman
Jadi ini kita digeneralisasi, supaya 3 sebatas seperti ini ya. Batasnya 0 sampai X. Nah, jadi perumumannya adalah, generalisasinya adalah ddx. Nah, integral batas bawahnya 3 mesti 0, tapi suatu konstanta A, bebas, konstanta A, dan atasnya, batas atasnya 3 mesti X, tapi suatu fungsi Wx ya. 3 sebatas X, bisa X kuadrat plus 1, bisa X pangkat 3, oke. Intinya adalah suatu fungsi Wx, yang bawahnya adalah suatu konstanta, tidak mesti 0, misalkan 1, 2, atau negatif juga bisa. Nah, seperti ini. Jika batas bawahnya A, batas atasnya Wx, kemudian ada fungsi ft dt, maka di sini kita akan mendapatkan hasil integralnya adalah f Wx ya, dikalikan dengan W aksen X ya. Oke, jadi seperti ini ya. Oke, nah bagaimana pembuktiannya? Kok bisa seperti ini? Gampang. Jadi pembuktiannya gini. Jadi dx ya, dx, kemudian kalau kita integralkan f dt, kembali seperti sebelumnya bahwa akan menjadi f besar ya, hasil integralnya ya, plus c ya kan. Batas bawahnya A, batas atasnya Wx. Kemudian kita substitusi, masukkan Wx ke T-nya, kita punya F Wx ya, ini plus C dikurangi A-nya masukkan F A plus C ya. Nah, ini kan habis, ini kan FA kan konstanta ya, konstanta. Kalau kita turunkan terhadap X akan habis ya kan. Nah, sehingga kita tinggal memiliki ini, ddx dari Fwx ya. Oke, turunan dari Fwx ya. Nah, ingat, ini adalah kita bisa menggunakan aturan rantai kan. Kalau F besar kita turunkan, maka F kecil ya, F kecil. Tulis lagi Wx-nya. Kemudian dalamnya kita turunkan ya kan. Berdasarkan aturan rantai, maka luar diturunkan, dalamnya juga diturunkan. Sehingga Wx kita turunannya adalah W aksen X ya. Sehingga ini terbukti sama, ya kan? Sama hasilnya. Oke, jadi supaya kebayang pembuktiannya seperti ini ya. Oke. Nah, next tentang ada teorema lagi, teorema B, yaitu sifat perbandingan. Bunyinya seperti apa? Jika F dan G terintegrasikan, oke, artinya dapat diintegralkan, ya kan? Ini dapat diintegralkan, ya, sama saja pada selang A sampai B, selang tertutup, oke, selang tertutup selalu ditandai dengan kurung besar seperti ini ya. Kalau selang terbuka seperti ini. Dan jika fx lebih kecil sama dengan gx untuk semua x dalam AB, maka ya, maka nah seperti ini. Maka interval A sampai B fx dx lebih kecil sama dengan interval A sampai B gx dx ya. Nah, kalau tidak kebayang maksudnya seperti ini ya. Kurang lebih maksudnya seperti ini. Contohnya ada suatu fungsi fx, misalkan ini fx, saya ngasal saja ini fx. Kemudian dia fungsinya lebih kecil atau sama dengan gx ya. Misalkan saya punya gx nih, gx ya. Lebih kecil sama dengan, artinya si kurva fx ini ada di bawah atau sama dengan gx ya kan. Si fx ini ya ada di bawah. Si fx ini saya tandai dengan garis yang tebal ya. Si fx ini ada di bawah atau sempat ya berhimpit dengan gx ya kan? Ya. Untuk semua x dalam AB. Nah, maksudnya adalah di sini misalkan ada dibatasi intervalnya A sampai B ya. Nah, maka jelas fx dx A sampai B ya lebih kecil sama dengan integral gx dx A sampai B.
Representasinya, bayangannya, contohnya agar supaya kebayang adalah luasannya. Jadi luasan di bawah kurva sampai sumbu X misalkan ya, jadi fx itu segini, maka dia luasannya akan lebih kecil atau sama dengan gx dx interval A sampai B ya. Kan gx dx kan interval A sampai B segini kan, sepanjang ini ya kan. Kalau misalkan kalau saya eh, potong misalkan seperti ini, nah ini adalah fx ya, luasan fx ya, fx dx. Nah kalau ini kan di atasnya ya, di atasnya seperti ini banyak ya. Nah ini lebih besar, ini gx ya, gx dx-nya ya. Nah, oke. Jadi ini adalah hanya untuk membayangkan ya, untuk membayangkan representasi luasan, membayangkan bahwa integral A sampai B fx dx lebih kecil sama dengan integral A sampai B gx dx. Bayangannya supaya kebayang seperti ini ya. Jadi kurva fx lebih di bawah atau bisa berempit dengan gx. Nah, jadi representasinya bisa melalui luasan seperti ini ya. Oke, paham ya, gampang ya. Kemudian ada teorema C, yaitu tentang keterbatasan ya. Teorema C keterbatasan itu bunyinya jika f terintegrasikan atau dapat diintegralkan ya pada selang tertutup A sampai B, dan jika M lebih kecil sama dengan fx lebih kecil sama dengan M untuk semua x dalam AB, maka MB min A lebih kecil sama dengan A sampai B fx dx lebih kecil sama dengan M kali B min A. Oke. Supaya kebayang, jadi ilustrasinya seperti ini ya. Ilustrasinya seperti ini misalkan ada kurva ya, kurva fx. Oke, ini kurvanya agak lengkung supaya kelihatan ya. Agak melengkung misalnya seperti ini. Kemudian lihat M lebih kecil sama dengan fx, misalkan ini M. Ya, ini M. Kemudian si fx ini lebih kecil sama dengan M. Artinya kurva fx itu ada di bawah ya. Seperti ini M besar ya. Nah, jelas kan? M lebih kecil sama dengan fx, si fx-nya lebih kecil sama dengan M ya. Supaya kebayang seperti ini. Kemudian maksudnya adalah begini. Jadi, ini ada interval A sampai B ya. Lagi-lagi kita membayangkan suatu luasan ya. Jadi M kali B min A, B min A ingat, B min A itu adalah ini misalkan ya, panjang kali lebar ya kan. Misalkan ini adalah panjang kali lebar atau alas kali tinggi ya, alas kali tinggi untuk persegi panjang ya kan. Berarti kan M itu tinggi ya, B min A itu adalah alasnya ya kan. Alas kali tinggi. Berarti kan kalau misalkan M dikali B min A, berarti kan luasan ini ya. Luasan ini adalah M dikali B min A ya. Nah, kemudian integral A sampai B fx dx adalah luasan yang ini ya, luasan ini ya. Saya bedakan dengan garis lurus, luasan ini adalah integral A sampai B fx dx. Sedangkan untuk luasan ini lagi-lagi adalah persegi tinggi dikali alas ya. Jadi M dikali B min A adalah luasan yang persegi yang di atas ini. Oke. Persegi yang ini, semua ini sampai bawah ya. Sehingga jelas bahwa luasan M dikali B min A lebih kecil sama dengan luasan fx dx batas A sampai B lebih kecil sama dengan luasan M besar dikali B min A. Oke, kebayang ya? Jadi seperti ini ilustrasinya. Oke, satu lagi yang akan saya jelaskan yaitu tentang teorema D, yaitu kelinieran integral tentu ya. Jadi misalkan f dan g dapat diintegralkan pada selang A sampai B ya. Misalkan K adalah suatu konstanta ya, bisa 1, bisa 2, bisa setengah ya, bisa juga negatif. Maka Kf ya, konstanta dikali suatu fungsi, Kf terintegrasikan, begitu pula f plus g ya. Jadi contohnya seperti ini. Ini adalah teorema. Jadi A sampai B integral
K dikali fx dx itu sama saja dengan integral A sampai B fx dx dikalikan dengan suatu konstanta tersebut ya. Jadi K-nya bisa kita keluarkan. Kemudian yang kedua adalah penjumlahan. Ini biasa, jadi ada integral A sampai B fx plus gx itu akan sama saja dengan kita pisahkan A sampai B ya, integral fx dx plus integral gx dx A sampai B juga. Ya, kalau penjumlahan bisa dipecah seperti itu, begitu pula untuk pengurangan ya pastinya. Jadi formasinya seperti ini. Oke, sekian untuk penjelasan teorema dasar kalkulus 1.